مجاهدين لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حمل ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al ujur wa arkhil uyubina sutur wa adim fina wa fi masyayikhina wa fi ahbabina wa fil muslimin wa لأهل غزة وفلسطين الفرح والعزة والنصر والسرور وأزل عنا وعنهم الظلم والكيد والشرور والفتن والغرور واختم أجلنا وأجلهم بذكرك ورؤية وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم يا غفور. اللهم اهدنا واهدهم لأحسن الأخلاق وأجمل الآداب وأوسع الأرزاق وأهنأ العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال وأقرب المنازل من الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Yang kita muliakan ayahanda pengasuh Al-Alim Al-Fadil Ismukmin Haidir Rahman dan segenap Dewan Guru, pengajar, petugas, karyawan dan semua donatur Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah, semua santri, adik-adik pesantri dan santriwati sekalian rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita
dapat bertemu kembali setelah mungkin libur 2 bulan dalam keadaan seperti ini, sehat walafiat, alhamdulillah. Kita menyambung pengajian pada hadis akhlaknya Nabi SAW, hadis keempat. Wa bi sanadina an syekhina Farid al-Baji at-Tunisi bi sanadihi ila al-muallif al-imam al-syekh Abil Hafiz al-Asbihani qala haddatsana Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Hasan qala anba'ana aw akhbarana Sa'id ibn Amr qala akhbarana Baqiyatu an Thawr ibn Yazid. Baqiyah ini kalau memakai an maka berarti dhaif, kalau memakai akhbarana atau haddatsana maka berarti sahih. Baqiyah ibnu Makhlad an Thawr ibn Yazid an Aqil ibn Khalid an Az-Zuhri qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi faqalat ka ahadikum yarfa'u syai'an wa yada'uhu wa kana ahabbal amali ilaihi al-khiyatah. Al-hadithu dhaiful isnad wa yartaqi bil mutaba'at ila al-hasani was sihah. Beliau berkata, menghadiskan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Hasan. Ia berkata, mengkhabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Amr. Ia berkata, mengkhabarkan kepada kami oleh Baqiyah dari Thawr bin Yazid, dari Aqil bin Khalid, dari Az-Zuhri. Nah, itulah sanad. Jadi agama ini ada dua, ada agamanya dan ada sanadnya. Jadi agama ini ada dua, yaitu agamanya dan sanad periwayatannya. Jadi agamanya itu apa maksudnya? Yaitu ajarannya, pemahamannya. Yang kedua adalah sanad periwayatannya. Itu sama pentingnya. Jadi sesuatu itu, suatu ilmu, itu ilmu agama, ada ilmunya sendiri yang kita pahami, disebut ulumud dirayah, istilahnya dari nahwu, sharaf, fiqih, akhlak, tasawuf, tafsir. Nah, itu ulumud dirayah namanya. Ada yaitu sanad periwayatannya. Nah, itu jadi keduanya itu mesti sejalan. Sejalan artinya sesuatu yang besertaan, beriringan, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ada sanad yang sahih dan ada matan yang sahih. Kalau hadis ada sanad, ada matan. Sanad itu jalur riwayatnya, matan itu adalah bunyi atau redaksi hadisnya. Itu sekilas saja, panjang penjelasannya. Az-Zuhri berkata, adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya. Nah, ini isi hadis sudah. Kalau tadi sanad hadis. Bagaimanakah sikap atau perangai Rasulullah SAW di dalam rumahnya?
Nah, jadi di dalam rumah itu kan berbeda apa yang nampak di luar rumah. Seseorang itu berkelakuan di dalam rumah tentu berbeda dengan kelakuan yang di luar rumah. Dalam rumah misalnya tidak berpakaian, di luar rumah kan berpakaian. Di dalam rumah dia menyarikan, di luar rumah santun benar. Nah, itu bisa seperti itu istilahnya. Maka orang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sih Rasulullah itu di dalam rumah beliau? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sama seperti salah seorang kalian, yaitu mengangkat sesuatu dan meletakkan sesuatu. Yakni dalam Sunan Tirmizi, dalam Syama'il Tirmizi, kana fi khidmati ahlihi, dari Siti Aisyah juga itu sahih. Kana fi khidmati ahlihi adalah Nabi pada mengkhidmahi istri beliau. Ini min rafi'il akhlaq, di antara akhlak yang tinggi. Jadi Nabi mengkhidmahi istri. Nah, ini nanti kita bicarakan atau kita diskusikan. Dan adalah sepaling pekerjaan yang disukai kepada Nabi adalah menjahit. Bukan nabinya yang menjahit, tapi pekerjaan yang beliau sukai dari istri-istri beliau adalah menjahit. Nabi tidak menjahit, ya. Ahabbal amal ilaihi, paling disukai pekerjaan kepada Nabi, yakni li ahlihi, bagi keluarga Nabi, bagi istri Nabi adalah al-khiyatah, menjahit. Matan hadis ini ada dua bagian. Satu, fungsi seorang suami di dalam rumah tangga. Yang kedua, fungsi seorang istri di dalam rumah tangga. Jadi komplit istilahnya. Hadis ini dua bagian itu adil. Dua bagian dari hadis ini membicarakan fungsi suami di dalam rumah tangga. Yang kedua, fungsi istri di dalam rumah tangga. Nah, adapun kita umumnya itu membicarakan hak yang mesti kita dapatkan. Istilahnya, seorang suami dia menuntut haknya dilayani, seorang istri dia menuntut haknya dinafkahi. Itu kan menuntut hak. Adapun yang Rasulullah SAW dan keluarga Nabi, rumah tangga Nabi yang mereka jalani adalah yaitu al-wafa'u bil huquq la mutalabatul huquq, menyempurnakan hak bukan menuntut hak. Menyempurnakan hak maksudnya memberikan hak. Ada ul huquq, ini kalimat lebih sederhana dari al-wafa bil huquq. Kalau hadis ini sebenarnya bukan hanya ada ul huquq, tapi al-wafa bil huquq, menyempurnakan dengan memberikan, menunaikan hak, seperti itu. Tidak hanya membayar hak, menunaikan hak, tapi menyempurnakan dengan menunaikan hak. Baik, adik-adik sekalian rahimakumullah, hadis ini sepertinya tidak cocok dengan kalian karena kalian belum berumah tangga, ya. Tidak cocok. Apakah mau dijelaskan atau tidak? Oh, ada bujima juga, ya. Itu pelajaran dewasa itu.
Jangan diiringi dengan film dewasa. Pelajarannya aja pelajaran dewasa, jangan ditambahi film dewasa. Yang pertama, ada teks, ada konteks. Kalau belajar ilmu ya seperti itu. Hadis bunyi apa? Bagian pertama, ka ahadikum yarfa'u syai'an wa yadha'uhu. Ada teks dan ada konteks. Bagaimana ya? Teks artinya pengertiannya secara tekstual. Seperti salah seorang kamu mengangkat sesuatu dan meletakkan sesuatu, itu tekstual. Kalau kita memahami hadis seperti itu tuh sempit. Jadi artinya berarti tugasnya hanya itu. Kaina angkat batu andak, sekalian istrinya aja diangkat sekalian batu diandak, istilahnya. Itu artinya pengertian yang sempit, tekstual. Kadang kada perlu diangkat, kada perlu diturunkan misalnya, tapi karena kita belajarnya kaku, belajarnya jumut, belajarnya tekstual, maka ya itu sekali dinaikkan, sekali diturunkan, itu aja habis hari tanpa memandang sisi perlu atau tidak perlunya. Yang kedua adalah kontekstual. Nah, ini istilahnya pemahaman dari hadis, mafhumul hadis istilahnya. Nah, itu panjang lebar penjelasannya. Di antaranya adalah yaitu ar-rifqu bin nisa wal aulad. Nah, tidak ada kalimatnya di situ. Mafhumnya. Mafhum kan ada dua kalau di mantik, ada muwafaqah, ada mukhalafah. Mafhum apa? Muwafaqah. Yaitu kontekstual istilahnya. Jadi memahami itu kita satu hadis bisa dijelaskan dalam beberapa uraian, yaitu kontekstualnya adalah ar-rifqu bin nisa'i wal aulad. Nabi lemah lembut dengan istri dan anak-anak, istilahnya seperti itu. Nah, jadi fakana akhlaquhu, fakana khuluquhu hayyinan sahlan layyinan rafiqan bihim. Maka adalah akhlak Nabi itu luwes, lembut, mudah, kadang suka berdebat istilahnya, gampang aja hendak disuruh ini, hendak disuruh itu istilahnya. Soalnya kan sang suami ini pasti menyuruh istrinya juga, berubah jarnya. Jadi mau kada mau bininya berubah. Jadi kalau kita berani menyuruh, harus berani juga disuruh, setuju kan? Tapi kena aja ya kalau jangan main ini. Ka'hadikum yarfa'u syai'an wa yadha'u. Nah, masih panjang itu. Itu penjelasan sekilas, yaitu lemah lembut, istilahnya lemah lembut nih kalimatnya apa maksudnya? Artinya apa? Mudah beradaptasi dan seterusnya istilahnya. Belum tentu juga lemah lembut ini maksudnya kata-kata. Jadi kata-kata juga dan sikap yang lebih utama, tidak menyakitkan dan lain-lain, tidak nyablak istilahnya asal ngomong. Nah itu, dan seperti itulah kesimpulannya. Kemudian penjelasan lanjutannya adalah yaitu
Jangan pernah membentak apabila marah. Marah itu manusiawi, tidak ada orang yang tidak marah. Ada yang tidak marah, tunggul. Ada bisa sariknya, walaupun ditendang malah yang menendang yang sakit, karena tunggul. Tahu tunggul tidak? Nah, bahasa Inggrisnya apa? Aku juga tidak tahu. Oh, bahasa Dayak apa? Nah, itulah. Jadi ini penting, kalimat ini ingatkan sepanjang hidup. Jangan pernah membentak apabila marah kepada siapapun. Dan menguasai emosi itu bukan hal yang mudah, sulit sekali. Karena apabila kita membentak saat marah, maka kita akan menyesali di sekian waktu akan datang, pada waktu yang akan datang. Kalau kita marah, ya marah saja, diredam, jangan sampai nampak. Baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, atau kepada kucing sekalipun. Kita marah dengan kucing, ya tinggal dikeluarkan. Jangan menyipak, jangan membentak, jangan menendang istilahnya. Karena dia juga punya perasaan. Orang kucing aja disayangi, apalagi dirinya. Jadi membentuk karakter, membentuk sikap, membentuk tabiat, membentuk sifat di dalam diri. Jadi marah itu ya setiap orang punya marah. Orang Imam Syafi'i berkata, alladzi la yaghdabu himar. Orang yang tak marah itu adalah keledai. Kayak apa kayaknya? Kada sarik, kenapa? Kada mengerti. Salah, allazi yaghdabu himar, allazi la yaghdabu baqar. Itu macam itu dalam diwan Imam Syafi'i. Orang sarik terus himar, orang yang kada mau sarik sapi. Nah, orang yang apa aja sarik, ya itu himar. Orang yang apa aja kada sarik, ya sapi. Nah, tentu dalam hal hidup, apalagi berumah tangga, ya banyak hal yang kita tidak suka, bahkan bisa membuat kita kecewa, membuat kita marah, tidak senang. Maka jangan menampakkan ketidaksenangan itu dengan membentak, baik membentak pintu atau membentak orangnya, itu jangan. Membentak itu satu kalimat, bisa ucapan, bisa perbuatan. Artinya jangan ucapan sampai berlebihan. Nah, sederhana-sederhana aja. Baik, masih panjang itu. Itu kan narasi, itu kan pandangan. Sekarang kita contohkan beberapa studi kasus. Ada seorang, tidak kita sebut namanya, dia ini memiliki kedua orang tua yang bercerai. Sebab perceraian orang tuanya adalah si ayahnya itu waktu melamar mengatakan bahwa dirinya perjaka. Setelah hamil, entah sudah melahirkan,
baru diketahui bahwa si ayahnya ini telah beristri sebelumnya, masih ada istri. Maka oleh sang kakek atau ayah dari sang ibu disuruh mereka bercerai karena kecewa. Kamu ini pendusta dan sebagainya. Baik, sang ayah dari si anak ini entah kemana, dia tak ada lagi kabarnya. Dimintai kabar tidak bisa juga karena kan diusir. Terus sang ibu menjadi TKW di Riyadh, Arab Saudi 7 tahun atau berapa tahun begitu. Kemudian sang ibu ini datang menikah dengan laki-laki lain. Bagus saja. Si anak tadi dipelihara oleh sang kakek di Martapura. Ini contoh saja. Atau di mana lah istilahnya. Ini tidak hanya satu tapi sekian orang seperti ini. Apa yang terjadi? Anak ini merasa tidak disayang dan nakal dan terlibat narkoba, sabu dan lain sebagainya. Sulit dikendalikan, dan yang terjadi setelahnya dia suka dimarahi dan lain-lain. Kemudian ketika ditanya kenapa kamu seperti ini, maka apa jawabnya? Aku ini atau ulun ini kurang kasih sayang. Nah, maka dijawab, kalau kamu ini kurang kasih sayang, tidak mungkin besar seperti ini. Ibumu ini rela menjadi TKW di Riyadh sekian tahun hanya untuk mengongkosimu, sementara abahmu gak ada lagi. Kada mungkin juga abahnya disuruh mengongkosi orang dia tadi diusir, ya kan? Mana mungkin istilahnya namanya udah diusir mau mencari nafkah untuk anaknya, tidak mungkin. Mau diusir salah sendiri mengusir istilahnya kan. Baik, ada nggak seperti ini? Ada nggak? Ini cerita real, ini cerita fakta. Nah, kami menghadapi dalam dakwah istilahnya beberapa model anak seperti ini, bahkan ya macam-macam, yang nggak sholat lagi, yang mabuk, yang ini, bahkan yang pernah membunuh orang. Bayangkan. Jadi dan mungkin ribuan atau jutaan anak seperti ini kasusnya. Seumpama ini maksudnya, dia merasa kurang kasih sayang, sebenarnya bukan kurang kasih sayang dalam bentuk materi. Karena itu duit atau materi bukan tidak mesti itu diartikan sebagai kasih sayang. Kalau seperti tadi, seorang anak ini tadi sudah 20-an tahun umurnya dan dia besar tubuhnya, kalau kurang kasih sayang krempeng dong tubuhnya, ya kan? Berarti kalau lama aja awak, berarti itu penuh dengan kasih sayang, tapi dia tidak merasakan. Maka yang benar adalah kurang pujian. Jadi yang katanya itu ujarnya aku ini kurang kasih sayang, itu bukan kurang kasih sayang, kurang pujian. Ada apa? Pujian itu penting. Nah, ini mengganti marah-marah, mengganti mencak-mencak, itu jangan pernah marah-marah kepada anak, apalagi pada mamanya. Bisa terjadi perang Palestina dan Israel kedua nanti. Apalagi kepada mertua istilahnya kan, mengancam itu, kembalikan anakku bilangnya. Itu sudah apa kata dunia kalau begitu. Jadi jangan pernah
siwa. Baik. Sampai mana tadi ya? Jadi ya jangan pernah memarahi anak-anak. Marah mungkin boleh atau biasa, jangan sampai membentak. Nah ini, jangan sampai membentak. Oh, ujung-ujungnya anak ini akan mencari kasih sayang di lain. Dan orang-orang maksiat ini kan, ya emang polanya itu seperti pola kasih sayang, merebut orang lain, baik anak-anak maupun orang tua. Orang tua pun, jangankan anak-anak, orang tua pun kalau disayang-sayang itu singgah. Misalnya kita singgah ke warung Jablay, sayang. Ini kalimat sayang murah banget. Nah, jadi jangan pernah marah ke siapapun, sesalah apapun dia. Ini konsep yang mesti direnungkan istilahnya kan. Salahnya atau maksiatnya orang itu apa saja, salahnya apa saja, macam-macam lah. Dia kemaksiatan sampai ini, sampai itu. Bahkan kami ada yang sampai membunuh orang itu tadi kan. Kita tidak marah. Kalau dimarahin mau bagaimana juga ceritanya, orang dia kan sudah masa lalunya. Nah, katanya benar atau enggaknya enggak tahu juga kita. Tapi katanya. Ya anak-anak juga belasan tahun 20-an mungkin. Nah, baik. Jadi kalimat aku ini kurang kasih sayang, artinya yang benar adalah aku ini kurang pujian. Nah, dia itu tidak pernah dipuji, disariki terus, dimarahi terus. Ada apa dengan pujian? Pujian itu yaitu artinya sesuatu yang bisa kita puji dari seseorang dicelah kekeliruannya, kesalahannya, dan kemaksiatan yang banyak. Maka ada menjinakkan hati di situ. Oleh itu, tidak sulit menjinakkan hati yang liar. Tidak sulit mencairkan hati yang beku. Yang sulit itu membuat dia suka denganmu. Nah, itu sulit itu. Nah, jadi kalau ini dari pengalaman yang panjang. Kami alhamdulillah seorang pendakwah yang sana ke sini, ke sana ke sini, dan di lapangan maksudnya, dan menemui dan berjumpa, bercengkrama dengan sekian banyak orang, dari anak-anak sampai orang dewasa, dengan berbagai latar belakang mereka, berbagai masa lalu mereka, yang ini, yang itu, yang sampai membunuh tadi, sampai mabuk dan lain-lain, banyak. Nah, bisa masuk kita semua, dan alhamdulillah yang tadinya tidak sholat bisa sholat, yang dan seterusnya. Dulu kita memakai cara skakmat. Cara skakmat itu seperti ini. Saya pernah tinggal daerah Kandangan. Ada suatu usaha waktu itu. Jadi ada orang itu kada penyembahyang lah istilahnya. Mungkin sembahyang juga, cuma kada penyembahyang, itu tukang bengkel. Pas aku ke musola, langgar dekat situ. Ini kalau siaran ini tidak bisa kita menyebut nama desanya atau apanya, yang berbahaya. Ada suatu desa lah. Jadi ujarnya, apa aja? Kita ini hidup aja syukur sudah. Oh, kada ajar kita. Kalau hidup aja syukur, sini aku cari kayu bupangkih mau pukuli belakangmu. Nah, maksudku itu adalah menskakmat dia. Ini metode skakmat istilahnya. Metode skakmat. Jadi memang dia itu diam dan dia mengakui bahwa aku benar. Tapi berubah enggak? Tidak. Dia tetap aja tidak sembahyang. Yang ku jawab pun benar. Maksudku itu menyadarkan dia bahwa hidup ini perlu sembahyang, perlu akhlak yang baik, perlu usaha. Tidak hanya kalau sekedar hidup, tapi istilahnya sakit atau apa kan. Tapi berhasilkah istilahnya ajakan itu atau maksud memperbaikinya itu? Tidak. Tetap ya tidak sembahyang. Itu metode skakmat namanya.
Dulu pernah memakai metode itu sekian lama dan tidak berhasil. Bahkan kita yang bisa terjebak ke kemaksiatan orang lain. Metode skakmat namanya itu. Itu belum ada di kitab manapun. Metode skakmat ini lapangan. Ya. Kemudian kita rubah metode itu dengan metode yaitu mencair. Metode mencair ini yaitu maksudnya kita tidak memarahi dan tidak mengingkari apapun kesalahan orang lain, apapun kekeliruannya, apapun kemaksiatannya. Nah, biar saja kita bercengkrama pada hal-hal lain, maka ada pergaulan, ada interaksi istilahnya, ada hubungan, ada pertanyaan, dan di celah-celah itu kita memuji apa yang bisa dipuji. Nah, contoh, ada seorang rambut gondrong, ketika disuruh menggunting, sulit sekali, tidak mau menggunting rambutnya dengan alasan ini dan itu. Pada suatu ketika dia memakai baju hem, wah bagus banarnya kita baju hem, senyum-senyum ini masuk sudah ini. Jadi mengupayakan sesuatu tidak masuk pada sesuatu itu, ini bukan masalah halal haram, masalah gondrong ini, tapi jelek aja istilahnya. Rupa sudah jelek misalnya kan, tambah rambut tidak teratur. Jadi apa maksudnya? Menjinakkan hati orang yang keras, dan orang itu mah tipenya keras, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dinasihatin, nggak bisa sulit, pokoknya keras. Waktu berjalan dan kita kan pas besok ketika ya kan biasanya baju berang aja, baju kaos lah, baju nang ini gambar itu. Pas suatu ketika pakai baju hem, maksudnya baju seperti ini sampai di sini, bukan baju taluk belanga ini, bukan baju takwa, tapi baju hem sini, tapi lebih agak bagus lah istilahnya. Wah, kita puji dia, memang bujur juga, lebih keren, bagus lah, kayak senyum. Nah, ini masuk dah. Lama kelamaan dia menggunting sendiri rambutnya. Setelah dia menggunting rambut, wah ini aja kita ini cocok penampilannya seperti ini. Nah, ini bisa dipahami enggak? Bisa dipahami. Nah, jadi kembali ke anak yang tadi. Subhanallah. Dari orang tuanya sampai anak ada perubahan, pelan-pelan. Nah, maka yang kita berikan kesimpulan pada pelajaran hadis ini adalah rifquhu sallallahu alaihi wasallam, lembutnya Nabi. Lembut tidak mesti ucapan lembut ini, tetapi halus, maksudnya ibarat permainan itu halus, tidak terasa. Kalau memuji, hei cewek cantiknya, wah ini awas loh, jangan begitu. Nah, mungkin kalian lebih pandai dari aku. Nah, dan seumpamanya lah. Nah, tetapi sesuatu yang tidak terasa, istilahnya tidak terasa, mengalir. Ini metode mengalir tadi, mengalir. Maka orang semaksiat apapun bisa tunduk. Mau bayangkan, orang itu semaksiat apapun bisa tunduk. Ajaib, dan itu real. Masa lalunya itu ya dari maling, dari copet, dari ini, dari apalagi yang narkoba kan, bisa lembut hatinya, bisa ketarik hatinya istilahnya kan, dengan cara arifko ini. Rifko ini bahasa kita yang mengalir itu tadi, mengalir tidak terasa, tapi unmentioned, ada misi atau tujuan yang ingin kita sampaikan. Kalau tidak ada misi itu ya kita akan terbawa oleh arusnya sendiri. Ini yang pertama, ka ahadikum
yarfa'u syai'an wa yadha'u. Apalagi di pesantren ada misalnya anak broken home, orang tuanya bercerai dan lain sebagainya, dia udah bermasalah di rumah, kemudian di pesantren ya pasti dia bikin masalah, ya kan seperti itu umumnya, pasti dibikin masalah. Ya seperti ini kalau dimarahin lagi di pesantren ya sudah, dia jadi anak yang liar. Nah intinya kalau di pesantren ini asal bayar iuran aja bagus sudah, istilahnya kan selamat kas negara. Yang lain itu bisa pelan-pelan, pelan-pelan. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti salah seorang kalian. Ini hanya untuk mendekatkan paham yang diinikan oleh Siti Aisyah agar orang mengerti sama atau seperti salah seorang kalian istilahnya. Bahwa Nabi, baginda Nabi tidak berbeda di rumah. Yarfa'u syai'an wa yadha'uhu. Hanya begegawian lah di rumah nih menggani. Apakah seorang suami wajib membantu istrinya di dapur? Tidak wajib. Seorang suami itu kewajibannya adalah mencari nafkah. Kewajibannya adalah mencari nafkah, atau bahasa kasarnya wajib mencari, istilahnya untuk mengongkosi orang yang wajib ia nafkahi. Bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, atau mertua, dan sebagainya. Jadi, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di rumah itu adalah fadilah, kelebihan. Bukan faridah, bukan kewajiban. Itu adalah diantara tingginya akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun sudah ada pembantu. Wah, Nabi memiliki pembantu itu 10. 6 laki-laki, 4 perempuan. 10 itu keseluruhan, bukan satu waktu ya. Khuddamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyarah. Pembantu Nabi itu 10. Ada Sayyidina Bilal, ada Sayyidina Anas, ada Sayyidina Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Nah, jadi istri ada, pembantu ada, dan beliau juga ada membantu pekerjaan di rumah, bukan di dapur ya. Jadi kalimatnya di dapur itu kan berarti masak. Kalau Nabi ini di rumah, kan fi baitihi, di rumah. Bisa di dapur, bisa enggak. Dan Nabi tidak memasak. Jadi Nabi itu tidak memasak. Memasak ya istri atau selainnya. Jadi Nabi itu di rumah, seperti ngangkat barang. Kemudian ini min tawadhu'ihi, daripada tawadhu'nya Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Nah, meringankan pekerjaan istri di rumah ya. Kemudian yang kedua, apa fungsi istri? Kalau tadi kan fungsi suami adalah mencari nafkah, menghidupi keluarga, menghidupi rumah tangga, anak istri, orang tua dan mertua. Kuat dan mertua. Ya mertua kalau dia tak punya anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan, dan itu istri kita dan anak perempuan lain misalnya, ya mau tidak mau. Ya. Oh, dia tidak punya anak laki-laki kan. Sekarang banyak seperti itu. Orang tidak memiliki anak laki-laki, siapa yang menafkahinya? Ya, tidak ada. Jadi kita itu atas sabili tatawwu, berbuat baik saja, menafkahi mertua. Dan itu salah satu cara jitu untuk menundukkan istri kita. Wah, ini kita kasih tahu bocorannya. Iya. Jadi salah satu cara jitu untuk menundukkan istri adalah
menafkahi mertua. Tapi jangan terlalu sering. Terlalu sering itu menjadi biasa, sehingga hadiah dari kita pun atau pemberian dari kita pun seperti biasa. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering ya dianggap biasa. Sedapat mungkin tidak serumah dengan mertua, baik sebelah suami maupun sebelah istri. Artinya harus bikin rumah sendiri. Itu sedapat mungkin. Pada kondisi tertentu, ya kan? Ada al-kibaru, ya, sudah tua, baik orang tua kita atau orang tua istri, ya mau tidak mau ya serumah. Dan itu kalau tidak kuat mental kita itu bisa bubar. Karena yang namanya orang tua itu pasti cerewet. Orang tua, baik orang tua kita atau orang tua istri, pasti cerewet. Jadi mentalnya harus kuat. Di samping itu kemesraan juga harus kuat. Kalau kurang-kurang mesra, ya itu terpisah antara kapal dengan dermaganya. Apa maksudnya itu? Tidak mesra, ya. Jadi fungsi suami apa? Masih ingat? Fungsi suami adalah mencari nafkah. Kemudian adapun fungsi istri, nah itulah khidmah itu. Yaitu khidmah artinya mengkhidmahi, melayani akan suami, itu fungsi utama seorang istri. Ada khidmah yang wajib dan ada khidmah yang sunnah, ibaratnya. Sebagaimana suami tadi fungsinya ada fungsi wajib mencari nafkah, ada fungsi sunat yaitu membantu pekerjaan atau mengurangi pekerjaan istri di rumah, itu sunat. Itu sifat tawadhu. Maka demikian pula fungsi istri itu ada khidmah wajibah, yaitu menyediakan landasan pacu untuk suaminya. Biar kalian tidak paham, atau lebih paham dari aku bisa juga. Yang kedua adalah mentawadhu'kan diri dengan memasak, dengan nyuci, dengan apa itu, seperti itu. Itu pahalanya sama pahala orang berjihad, ada pahala sunat. Nah, jadi besar pahalanya. Kalau mencari pahala, bersuamilah, karena pahala bersuami itu besar seperti pahala orang yang berjihad. Apalagi kalau suaminya itu seorang mujahid, seorang pejuang, maka dia dapat semua pahala yang didapatkan oleh suaminya. Dan suami juga mencari nafkah itu berjihad, itu ada hadisnya. Mencari nafkah itu pahalanya jihad. Kemudian bekerja di rumah pun sebenarnya berpahala jihad. Nah, kalau cara menundukkan istri yaitu menafkahi orang tuanya, maka istri itu akan tunduk. Kalau cara menundukkan suami yaitu memberinya penghasilan, maka suami akan tunduk, tapi jangan terlalu sering. Sama kita menafkahi mertua, jangan terlalu sering. Kemudian memberi suami penghasilan juga jangan terlalu sering. Kalau sering, istri yang bekerja akhirnya suaminya selingkuh. Artinya itu hanya sunat saja. Apa namanya? Fadilah. Jadi ada faridah dan ada fadilah. Ada kewajiban dan ada kelebihan, keistimewaan. Maka hadis bagian kedua dari hadis ini, wa kana ahabbal amali ilaihi al-khiyatah.
adalah sepaling disukai pekerjaan kepada Nabi, bukan pekerjaan Nabi. Di pekerjaan istri paling disukai kepada Nabi adalah menjahit. Itu tadi fadilah. Khiyatah, menjahit adalah pekerjaan fadilah, kelebihan. Apa yang dimaksud dengan menjahit ini tidak mesti tekstual, tidak mesti menjahit, tapi memberikan nilai pemasukan bagi suami. Maka kamu akan disayangi oleh suami, walaupun kecil. Masukan kepada suami, betapa girangnya suami meringankan beban suami, sama suami meringankan beban istri, istilahnya kan. Sepaling mulia istri adalah yang bekerja melayani suaminya di rumah, seperti Siti Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana Siti Fatimah ini dari menumbuk gandum sampai memasak roti, memanggang roti, kemudian menyusui anak-anak, melihara anak-anak, itu pekerjaan Siti Fatimah. Maka bagi perempuan, berniatlah seperti Siti Fatimah. Jadi tinggi martabatnya ini. Seorang perempuan itu subhanallah, jika ia mengaji, jika ia belajar, berniatlah, niatkan dirimu menjadi seperti Siti Fatimah, khadimatul bait istilahnya, yang bekerja di rumah. Bagaimana Sayyidina Ali, seorang suami dan ayah yang mencari nafkah dengan cara apa? Mengambil upah, atau buruh mengambil air. Beliau berjalan 1 mil, 2 mil dalam sehari itu dengan 1 jerigen, anggap saja 1 jerigen itu 1 biji kurma, maksimal 9 jerigen. Sehari itu 9 kurma, itu saja upahnya. 9 kurma cukup untuk dimakan 1 hari beserta anak-anak beliau. Ya, anak-anak Siti Fatimah ada Hasan, Husin, Muhsin, tapi ini meninggal. Kemudian ada Zainab dan Ummu Kulsum juga seperti anak-anak Nabi. Entah Zainab dan Ummu Kulsum binti Ali ini kawin dengan Sayyidina Umar. Jadi ada rasanya 5 anak Siti Fatimah ini, Hasan, Husin, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulsum. Nah, berarti yang makan adalah 7 orang dengan Ali dan Fatimah sang orang tua. Kurang Muhsin tadi yang wafat waktu kecil ya kan, jadi ber-6. Sementara pendapatan 1 hari adalah 9 biji kurma. Berarti ya makan satu-satu untuk 1 hari, subhanallah. Mereka sebenarnya putri mahkota, seperti Siti Fatimah ini putri mahkota, dan Sayyidina Ali ini adalah wali kota di Sumatera, misalnya begitu ya. Tidak kita sebut, ini contoh saja. Wali kota di Sumatera. Bayangkan, akses kepada Baitul Mal itu mudah, kepada kas negara mudah, dan mereka menikmati hidup seperti itu dalam keimanan, dalam keqanaahan. Dan bayangkan juga Siti Fatimah menjadi khadimatul bait, pelayan di rumah. Sayyidina Ali pekerjaannya 2, perang atau itu tadi buruh air. Buruh air, buruh mengambil air. Nah, siapa yang diambilkan? Perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi. Maka kita bekerja di tempat Cina atau apa sebenarnya ya boleh-boleh saja. Bekerja di tempat Yahudi atau Nasrani boleh. Cuman kalau Yahudi ada protokolat opsion. Itu suatu panjang dijelaskan ini. Protokolat opsion itu suatu akidah dalam Yahudi bahwa bangsa yang mulia itu adalah bangsa Yahudi,
dan semuanya adalah hewan yang boleh dibunuh kapan saja. Namanya protokolat opzion. Yahudi adalah agama yang tidak memiliki dakwah. Dia tidak mau mendakwahkan Yahudisme itu ke orang lain. Karena Yahudi itu untuk mereka aja sebagai bangsa yang terhormat. Ya kan? Dan seterusnya lah. Itu cerita tentang Yahudi ya. Kita kembali ke cerita tentang fungsi atau penjelasan tentang fungsi seorang istri. Ada fadilah, ada faridah, ada fadilah. Ada yang wajib, ada yang keutamaan istilahnya. Suami faridahnya mencari nafkah. Fadilahnya mengurangkan beban istri di rumah. Sebaliknya istri juga begitu. Faridahnya adalah melayani suami dalam maksudnya fisik. Kemudian fadilahnya adalah mengurangi beban suami dalam mencari nafkah. Itu jadi sama. Suami mencari nafkah, faridahnya. Fadilahnya mengurangi beban istri di rumah. Istri fungsi utamanya atau faridahnya adalah melayani suami. Faridah. Fadilahnya adalah mengurangi beban suami dalam mencari nafkah. Maka itulah dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Maka jika mereka istri itu senang dirinya dari mahar itu akan sesuatu, ya berikan kepada suami. Wahai suamiku tercinta, ini maharku darimu, sekarang aku kasihkan seluruhnya atau sebagiannya untukmu, dan itu jumlahnya 1 miliar. Subhanallah. Misalnya, nggak apa-apa, mahaya itu gratis loh. Dan mungkin tidak terjadi karena istrinya juga tidak ada. Nah, seperti itu ya kan. Jadi subhanallah, itulah prototipe rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di mana celahnya lagi? Tidak ada. Di situ ada kelembutan, ya kan? Bagaimana akhlak seorang suami seperti Rasulullah. Akhlaknya lembut, sikap beliau lembut, tidak pernah marah, itu manusiawi, tapi tidak pernah membentak dalam marah. Tapi marah juga, merah wajah beliau. Marah itu manusia, maksudnya manusia ya. Marah itu ada, merah wajah beliau, marah. Nah, tapi beliau tidak membentak, baik membentak secara ucapan maupun membentak secara tindakan, tidak. Nah, dibawa santuy. Santuy itu bahasa keren. Sehingga praktis tidak ada masalah. Tidak ada masalah di rumah. Baik masalah entah ekonomi, entah ini, entah itu, tidak ada. Karena istri-istri beliau juga seperti Siti Aisyah seorang dokter. Kana tabibah. Adalah kitab namanya At-Tibbun Nabawi, karangan beberapa ulama mengarang itu, ada Al-Hafiz Az-Zahabi dan lain-lain. Itu riwayat dari Siti Aisyah. Jadi dalam kitab Muhibul Dunia dan lain-lain, riwayat dari Siti Aisyah. Adalah Siti Aisyah itu seorang dokter, tabib lah persisnya kan. Nah, dokter mungkin kuliahnya lagi ini, tabibah, seorang dokter. Lo juga sering ikut perang sebagai perawat, minimal perawat. Istilahnya ini keistimewaan menikahi seorang perempuan perawat. Kalau ada, kalau tidak ada, ya apa yang ada. Kalau ada tapi bukan perawat, tambah lagi yang perawat.
Tapi bukan rekomendasi, ini resiko tanggung sendiri. Ya, tapi beristri perawat tuh kalau kita pencemburuan ya sulit juga. Nah, kan misalnya perang atau tidak perang, namanya perawat ini dihadapkan pada harus melayani orang lain, merawat maksudnya. Ya mau tidak mau kalau kita pencemburuan ya udah usah aja sudah. Makan hati. Nah, jadi al-khiyatah menjahit. Walaupun teksnya menjahit dan itu benar, belajarlah menjahit, semacam kursus menjahit istilahnya kan. Dan itu umum saja, semua apapun yang bisa memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga, baik bagi istri jadi apa uang pribadinya maupun bagi rumah tangga secara umum dikasihkan kepada suami, dan itu melekangkan kemesraan. Gak ada suami yang tidak suka dikasih duit sama istri. Begitu juga sebaliknya ya. Maka akan ada apa semacam aksi heroik yang sangat mengesankan. Apa? Yaitu saat kita ditraktir oleh istri, atau apalagi oleh calon istri, subhanallah. Iya. Kita jadi perempuan, jadilah perempuan yang superior, yang hebat. Tidak lama untuk mencari jodoh, istilah gampang. Apalagi tidak lama menjanda, sebentar aja dapat. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Itu kalau bujangan. Kalau bersuami juga, maka jadilah wanita hebat yang mentraktir suami. Tapi gorengan aja, Bang. Ya enggak apa-apa, hal-hal kecil maksudnya itu, tapi berkesannya subhanallah. Apalagi hal besar ya. Nah, kemudian tentang menjahit sendiri. Menjahit itu anwa, al-khiyatah anwa. Menjahit itu macam-macam. Yang paling penting apa? Yang paling utama adalah yang memiliki pangsa pasar yang bagus. Menjahit itu ada baju apa namanya? Ada baju biasa, ada baju kaos, ya kan? Ada tas. Menjahit tas itu gampang. Justru paling gampang itu bikin tas. Yang paling sulit itu ya bikin baju. Tapi apa saja, pekerjaan apa saja, yang penting itu bukan pekerjaannya, tapi pangsa pasarnya itu ada enggak. Nih kalau kita dunia kerja ya, dunia kerja itu yang paling penting bukan bagaimana cara mudah mengerjakannya, tapi yang paling penting adalah pangsa pasarnya. Jadi antara bikin tas dengan bikin baju itu lebih cepat bikin baju. Pangsa pasarnya, penerimaan pasarnya. Bikin tas, orang beli tas mungkin setahun sekali, setahun dua kali, pas lebaran, tahun baru, beli baju model baru, itu lebih mudah, apalagi dengan jual beli online. Tapi hukum jual beli online sendiri khilaf ulama bainal mubihi wal antara yang membolehkan wal yang melarang istilahnya. Maka yang muktamad jual beli online itu adalah haram. Itu muktamadnya karena tidak melihat barangnya secara langsung. Itu dalam beberapa kitab, baik di Tuhfah atau di lainnya. Tapi ada beberapa fatwa ulama yang membolehkan, seperti pendapat Syekh Daud bin Abdullah Platani dalam Furu'ul Masail, dan pendapat mazhab-mazhab lain yang membolehkan jual beli online. Dan kita memudahkan saja kepada umat ini bahwa jual beli online sah dan sabit khiyar. Kalau sudah sampai itu boleh kita terima, boleh enggak. Tapi kalau mau mengembalikan kan biaya lagi. Malah bisa kadang mahal ongkirnya daripada harganya. Kalau harganya 5.000, ongkirnya 20. Menjahit.
barangkali bisa mudah dipahami penjelasan kami. Kami menjelaskan satu persatu, step by step. Dari hadis ini ada dua bagian, ada sanad dan ada matan. Dan matan ada dua bagian. Bagian pertama fungsi suami, bagian kedua fungsi istri. Kemudian matan hadis itu ada dua penjelasan, penjelasan tekstual dan penjelasan kontekstual. Kemudian ada lagi studi kasus. Ini bukan kami memuji, kami tidak. Ini hanya contoh bagaimana kita menjadi seorang guru pengajar yang mengajarkan akan suatu ilmu, suatu hadis atau fikih, istilahnya dengan sistematik seperti ini, ada pembagiannya begini dan itu, sehingga mudah dicerna, mudah diingat. Hadis ada dua, sanad dan matan. Matan ada dua bagian, fungsi suami dan fungsi istri. Dan matan juga ada dua penjelasan, ada tekstual dan kontekstual. Mudah bukan? Mudah dipahami. Baik. Di antara hal penting lagi dalam memahami ilmu selain belajar mengajar adalah diskusi, muzakarah. Diskusi ini penting, tapi ada adabnya, ada adabul muzakarah, adab diskusi. Apa paling utama adab diskusi adalah tidak ada senioritas, tidak ada kesombongan. Yang penting juga adalah melis topik diskusi. Melis artinya mendaftar, list tahu tidak? LIST, list, daftar list topik diskusi. Jadi bisa atau sebaiknya adakan diskusi itu bulanan, sebulan sekali, tapi topiknya itu diusulkan dari sebulan itu. Dari, misalnya diskusi tanggal 30, topik diskusi di list, didaftar dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Topik diskusi adalah tentang isim alat, misalnya timbangan fa'alah, misalnya saja, atau apa bedanya ma ismiyah dengan ma harfiyah, ini contoh ya, atau apa saja produk non Israel, misalnya diskusi. Maka diskusi ini akan terlihat orang itu cerdas atau tidak. Jadi jawaban diskusi itu juga ini metode kuliah sebenarnya. Jadi kita bisa menjadikan pesantren itu seperti kuliah dengan cara yaitu dua, belajar kitab, ya kan, sorogan, belajar kitab, arudul kitab, belajar kitab, qiraah wasama'an, membaca dan mendengar, dirayah riwayah atau penjelasan syarah wa ta'liq, misalnya dia jelaskan, itu satu, itu konsep pesantren. Jadi kita menjadikan pesantren ini misalnya Ar-Rahman yang insyaallah menjadi manba'ul ulama, sumber akan melahirkan banyak ulama. Bagaimana caranya? Yaitu bikin suatu sistem atau suatu manajemen dua, yaitu manhaj atau manhajul ma'had dengan manhajul kuliah. Sulit enggak? Tidak. Ya pelan-pelan. Manhaj itu sistem pesantren, yaitu kitab. Juga misalnya ada pelajaran umum itu, tafadhol silakan. Karena dulu Datuk Kashful Anwar juga mengizinkan ada pelajaran umum di Darussalam, sehingga ada penyetaraan. Sehingga kalau istilahnya bahasa Inggris tidak bodoh-bodoh amat dah. Yang bodoh sih amatnya. Ya itu aslinya bukan tujuan. Ada juga orang yang tidak mau pelajaran umum, ya silahkan. Nah, tapi kita ingin mengajarkan ilmu itu yang bermanfaat dengan presentasi yang berbeda. Ada fokus ke ulum syariah dan ulum alat, ilmu syariat, misalnya 75%, atau juga 50% jika kita memang perlunya seperti itu atau minatnya seperti itu, istilahnya silahkan. Itu kan ijtihad kita, sah-sah saja. Banyak kok pesantren yang seperti itu, dan sebagian bercorak paham lain, atau bercorak Muhammadiyah, atau bercorak modern. Kita bercorak NU, sorogan istilahnya Salafiyah, tidak masalah juga. Mau 50% atau sekian persen ulum syariah,
terutama ilmu alat. Kemudian sekian persennya ulumut tabi'ah. Ulumut tabi'ah ini dari IPA, bahasa Inggris, dan ini namanya ulumut tabi'ah, ya, ilmu umum. Ya, itu sah-sah saja untuk mengakomodir istilahnya kemauan pemerintah, kemauan wali santri, dan lain-lain. Yang lebih penting dari itu semua, ya, jadi pelajaran tadi penting, sebenarnya ada yang lebih penting. Itu penting, tapi mengikatnya itu semua dan mencerdaskan dan akan melahirkan banyak ulama adalah yaitu manhajul kuliah. Apa sistem kuliah? Bagaimana sistem kuliah? Diskusi. Dan muzakarah adab. Sebenarnya lil muzakarah adab, bagi muzakarah itu ada beberapa adab. Dan topik diskusi itu diusulkan oleh mereka sendiri, dan diskusi itu diisi oleh campuran dari senior sampai junior istilahnya, dari ya mungkin kelas ini dengan kelas ini dan sebagainya, sehingga yang tidak mengerti ini akan membangkitkan gairah, akan membangkitkan semangat misalnya, dan itu menggemarkan pada mutalaah. Jadi diskusi ini jangan terlalu sering. Kalau setiap hari namanya bukan diskusi. Diskusi sebulan sekali atau 2 bulan sekali, atau setengah bulan sekali atau seminggu sekali, tapi topiknya itu ditentukan, di list. Listernya di daftar materi atau apa namanya topik diskusi. Yang ringan saja. Tentang misalnya topiknya di antara daftarnya adalah produk non-Israel. Misalnya kan bagus. Jadi yang tidak tahu jadi tahu, dan itu yang anak misalnya tidak punya HP atau apa namanya, dia tidak tertinggal pada update perkembangan umat ini misalnya. Nah, ini saja di antara pentingnya muzakarah. Maka disebutkan oleh ulama hayatul ilmi muzakaratuh. Hidupnya ilmu itu adalah muzakarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.